Jumpa kembali dengan saya, Sinar Monalisa, pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada saat ini kita akan mempelajari mengenai kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar mengenai BEP. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dan manfaat daripada BEP. Setelah Anda memproduksi suatu barang kerajinan, maka Anda harus menentukan harga acuan untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan untung ataupun rugi. Apa itu BEP? BEP atau break even point adalah keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun rugi, di mana jumlah penerimaan sama dengan jumlah total seluruh biaya. Manfaat daripada BEP yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang tingkat volume penjualan dan kemungkinan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi laba dari perusahaan secara menyeluruh. Keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang lebih mudah dibaca ataupun dipengerti oleh perusahaan. Oke, kita sampai ke pertemuan kedua. Kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen dalam perhitungan BEP. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah fixed cost, yaitu biaya tetap. Sedangkan variable cost, yaitu biaya yang bergantung daripada jumlah produksi. Nah, contoh fixed cost, biaya tenaga kerja dan penyusutan, serta contoh daripada variabel itu misalnya listrik, ya. Kemudian yang kedua adalah harga jual, yaitu harga jual per produk per unit yang telah dihasilkan. Untuk menganalisis suatu BEP, maka ada 2 macam, yaitu analisis berdasarkan unit, yaitu jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas, ataupun analisis BEP berdasarkan penjualan, yaitu jumlah minimum yang harus diperoleh dengan perusahaan agar memperoleh titik impas. Nah, dengan masing-masing rumus seperti ini ya. BEP untuk unit yaitu fixed cost atau biaya tetap dibagi harga jual dikurang harga variabel, dengan BEP rupiah yaitu fixed cost dibagi 1 dikurang harga variabel per harga jual. Nah, 1 dikurang fixed cost per selling itu disebut dengan margin kontribusi per unit. Oke, kita sampai ke pertemuan ketiga, yaitu cara menghitung biaya pokok dari suatu produksi keuangan. Ingat sekali lagi bahwa suatu BEP menentukan keadaan suatu produk. Yang pertama, jika hasil penjualan hanya mencukupi biaya tetap dan biaya variabel, nah maka itu terdapat perusahaan telah mencapai titik impas. Yang kedua, bila penjualan dari perusahaan tersebut melebihi biaya tetap dan biaya variabel produksi, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi sebagian biaya tetap ataupun biaya variabel, maka perusahaan menderita kerugian. Nah, berikut adalah grafik daripada BEP atau titik impas, ya, di mana di situ ada TR, TC, VC, FC. TR adalah jumlah penerimaan hasil penjualan seluruhnya. Q adalah quantity atau jumlah produksi. FC adalah fixed cost atau biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. VC itu adalah biaya variabel, TC biaya total, dan BEP di sana merupakan perpotongan, yaitu adalah titik impas. BEP unit
diperoleh dari total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Apa itu BEP unit? Yaitu jumlah produk minimal yang harus dihasilkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Nah, selain BEP unit, ada juga BEP rupiah dengan rumus total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang total biaya variabel dibagi total hasil penjualan. BEP rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kualitas produk pada saat BEP atau mencapai titik impas. Oke, kita masuk ke perhitungan break even point. Misalkan saya punya satu contoh soal di mana diketahui bahwa total biaya tetap suatu usaha kerajinan kertas daur ulang itu senilai 180 juta rupiah dengan harga jual per unit itu sebesar 120 ribu rupiah, ya. Kemudian di sini saya lupa terangkan bahwa biaya variabelnya sebesar 60 ribu rupiah, ya, per unitnya. Oke, berarti BEP unit itu adalah fixed cost dikurang selling price dikurang PC, berarti 180 juta dibagi 120 dikurang 60 sama dengan 3 juta. BEP penjualan juga sama dengan 180 dibagi 1 dikurang 60 ribu dibagi 120, ya. Nah, berarti jumlahnya 360 juta. Oke, itu dia rumusnya. Kita ingat ya, VC itu biaya tetap, VC itu adalah variabel, FC itu biaya tetap. Oke, contoh kedua yaitu misalkan ada suatu usaha kerajinan, ya, dengan data usaha sebagai berikut. Silakan Anda baca, ya. Ada overhead pabrik, biaya distribusi, biaya administrasi dan sebagainya. Dengan harga jual per unit itu hasil produknya sebesar 30.000. Kemudian kapasitas produksi sekali produk menghasilkan 1000 unit. Oke. Nah, berarti yang di sini soalnya adalah Anda disuruh menentukan nilai dari BEP unit dengan BEP rupiahnya, ya. Nah, Anda harus ingat overhead itu masuk kemana, ya. Itu dia. Dapat BEP unitnya, maka BEP rupiah itu bisa Anda cari itu dengan cara fixed cost dibagi dengan 1 dikurang VC per TR, berarti nilainya terdapat itu 89 juta 820.8359, ya, ribu. Nah, berarti hampir mencapai 90 juta. Oke, sekian. Pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari mengenai evaluasi hasil perhitungan titik impas. Pertama, analisis BEP adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengetahui penjualan tertentu suatu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak mengalami rugi. Impas artinya keadaan perusahaan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas
terjadi bila hasil penjualan hanya cukup menutupi biaya-biaya produksi. Biaya dalam analisis break-even point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini akan menjadi dasar untuk mengetahui titik impas dari perusahaan tersebut. Analisis break-even point digunakan juga sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan perencanaan dalam perencanaan laba dan juga perencanaan penjualan. Nah, analisis break-even point digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung ataupun mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajemen untuk menentukan perencanaan penjualan tersebut. Nah, perencanaan penjualan sendiri adalah ramalan unit dan nilai uang yang akan datang ataupun yang sudah berakhir pada suatu tren, ya. Kemudian penyusunan peramalan penjualan mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah satuan unit yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan sesuai dengan kemampuan usaha penjualnya. Perencanaan penjual yang telah direncanakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk menentukan laba yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga untuk memperoleh laba yang diinginkan, maka perusahaan harus merencanakan perencanaan laba terlebih dahulu. Nah, perencanaan laba sendiri adalah perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan memperoleh laba. Nah, perencanaan laba berisi mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Nah, apa itu laba? Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan. Laba sendiri merupakan selisih antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan. Perencanaan laba memiliki hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Biaya menentukan harga jual untuk menentukan tingkat laba yang hendaki, ya. Harga jual mempengaruhi volume penjualan sehingga harus diperhatikan dalam penentuan harga jual produk.